الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin, sidang jamaah solat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna li rabbikum alaikum nafahat, kata baginda Rasul. Selalu tidak ada henti-hentinya Allah selalu mencurahkan kebaikan kepada kalian. Segala puji, segala syukur, segala pentakziman dan segala kemuliaan itu hanya milik Allah semata. Kaum muslimin, kita di penghujung hari terakhir dari selesainya Syahrul Dzulhijjah, bulan haram Dzulhijjah. Besok saya dan Anda akan memasuki babak baru dari tahun baru Hijriah, 1 Muharram. Jamaah yang berbahagia, sedikit bersama saya kita kembali ke masa Umar ibn Khattab. Menjelang 3 tahun Umar memimpin kekhalifahan kaum muslimin. Suatu ketika 2 orang pemuda yang bertikai di sisi Umar akibat transaksi utang piutang. Yang pertama mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya si fulan sudah meminta utang dariku dan hari ini, bulan ini jatuh temponya. Bulan apa ini, kata Umar? Bulan Sya'ban, wahai Umar. Yang kedua mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya perjanjian kami untuk utang piutang kami itu di Sya'ban, tapi bukan tahun ini, Sya'ban tahun depan. Umar mengatakan, aina saq? Mana tulisan transaksi kalian? Di bawah surat kepada Umar transaksi utang piutang. Tempo akhir harus dilunasi di bulan Sya'ban. Umar bertanya, Sya'ban yang mana?
Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun ini, atau Sya'ban tahun depan. Sya'ban tahun ini, yang keduanya mengatakan Sya'ban tahun depan. Umat ini butuh penanggalan tarikh yang lain. Kita harus tahu tahun. Tidak berselang lama, rupanya surat dari pemimpin Gubernur Umar Abu Musa al-Ash'ari datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Wahai Umar, sering kami mendapatkan perintah darimu, sering kami menerima surat darimu, engkau menuliskan nama bulan, tapi kami tidak tahu kapan harus itu dilakukan. Selesaikan ini bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal yang mana? Tahun depan, tahun depannya lagi. Umar mulai berfikir, umat ini harus punya jati diri. Umat ini harus punya karakteristiknya. Umat ini harus punya penanggalan tahun yang berbeda dengan umat lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Umar mulai mengumpulkan para sahabatnya. Beliau bertanya, "Arikhu ayyuhal muslimun." Tentukan oleh kalian tahun penanggalan tarikh dan tanggal kita. Di antara mereka mengangkat tangan mengatakan, "Wahai Umar, kenapa kita tidak mengikuti orang Romawi dan mengikuti orang Persia?" Kala, tidak mungkin kita ikuti mereka. Tidak mungkin kita mengikuti Masehi. Tidak mungkin kita mengikuti khurafat dan kebid'ahan agama mereka. Kalla, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini akan terus tinggi dan tidak akan pernah ada yang tinggi di atas Islam. Arikhu, berikan kepada saya tahun yang lain. Kita tahu orang Romawi itu kalau buat tanggal, kalau buat tahun, berdasarkan pemimpin raja yang menguasai mereka. Kalau raja itu mangkat wafat, tahun mulai dari baru. Orang Persia juga demikian. Kalau kaisarnya wafat, ganti tahun baru. Kalau wafat kaisarnya, ganti tahun baru. Umar mengatakan bukan. Rupanya tiba-tiba sebagian kaum muslimin mengatakan, kenapa kita tidak membuat tahun dari kehidupan baginda Rasul? Ini yang terbaik, fa ni'ma ma tara. Ini pendapat yang lebih baik. Tapi dari mana kita mulai? Umar dari maulid baginda Rasul, kelahiran baginda Rasul. Umar mengatakan kelahiran baginda Rasul masih diperselisihkan. Ramadankah? Rabiul Awalkah? Umar, kenapa kita tidak membuat dari kenabian baginda Rasul? Kenabian baginda Rasul masih diperselisihkan. Wahai Umar, kenapa kita tidak membuat dari kematian baginda Rasul? Bagaimana kita akan mengenang kematian baginda Rasul? Duka yang paling dahsyat yang pernah kita rasakan. Yang lain, kata Umar. Tiba-tiba sebagian kaum muslimin mengatakan, dalam riwayat disebutkan Ali ibnu Abi Talib, hijrah wahai Umar. Hijrah wahai Umar. Perjalanan 13 hari baginda Rasul dari Mekah ke Madinah, itu tahun penanggalan kita. Kita tahu di jahiliyah dulu nggak ada tahun-tahun. Musibah terbesar, bencana terbesar, peristiwa terbesar, itu akan dijadikan nama tahun. Rasulullah lahir tahun gajah, peristiwa terbesar. Mu'ad lahir tahun perang Bu'as, peristiwa terbesar. Hijrah, kata Umar, hijrah. Farraka bainal haqqi wal batil. Satu-satunya yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan itu hijrah. Hijrah, hijrah, semuanya menyahuti hijrah. Tanpa hijrah kita tidak akan mengenal muhajirin dan ansar. Tanpa hijrah kita tidak akan mengenal salat berjamaah. Tanpa hijrah kita tidak akan mengenal puasa Ramadan. Tanpa hijrah Anda tidak akan pernah membaca cerita perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tanpa hijrah tidak ada penaklukan Mekah.
Tanpa hijrah tidak ada berbondong-bondong orang Arab yang datang untuk masuk Islam. Hijrah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Ikuti sunnahku, kata baginda Rasul, dan sunnah khulafaku. Agama jamaah tanpa jati diri, tanpa syiar, tanpa embel-embel, agama itu akan hilang dan punah. Syiar, wa may yu'azzim sya'airallah, muliakan, agungkan syiar-syiar Allah. Kita perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang barat, orang kafir, kaum munafikin tidak akan pernah tenang kalau Anda masih menggunakan penanggalan tahun Hijriah. Sejarah membuktikan. 2 abad yang lalu, pemerintah Turki Utsmani, kekhalifahan terakhir, meminta bantuan Prancis, Jerman, Inggris, membantu mereka dalam peperangan. Mereka membuat 6 syarat harus Anda patuhi. Syarat nomor 1, ganti penanggalan Hijriah dengan Masehi. Kami terima. Apa arti sebuah tanggal? Bagi kita. Bagi kita. Apa arti sebuah tanggal? Abad yang lalu pemerintah Mesir untuk membuka terusan Suez meminta bantuan Prancis dan Inggris. Inggris dan Prancis membuat 4 syarat. 1 syarat pertama, ganti penanggalan Hijriah dengan Masehi. Belanda pergi, Jepang pergi dari Indonesia. Kita bangga luar biasa. Tidak ada yang mereka tinggalkan. Jepang pun naik kubah, sulap Jepang. Belanda pun naik kubah, terong Belanda. Tapi Anda lupa, penanggalan kita hari ini yang dulu Masehi, yang dulu Hijriyah, sekarang sudah jadi penanggalan Masehi. Apa arti sebuah tanggal? Saya guru agama, Anda guru agama, masuk kelas Anda mengajar, langsung Anda mulai dengan tanggal Masehi. Di mana jati diri Anda? Jamaah, nikmat Allah yang paling besar kepada kita, di antara nikmat-nikmat terbesar lainnya, Allah membuka pintu hatinya Umar untuk memperkenalkan kepada kita tahun Hijriah. Hari kita hitung, bulan kita hitung, tahun kita hitung cuma dengan pergerakan dan peredaran bulan. Tidak sulit. Tidak perlu hisap-hisap konyol yang merepotkan. Cukup Anda melihat bulan, Anda tahu ini tanggal berapa. Besoknya Anda melihat bulan, Anda tahu ini hari apa dan tanggal berapa. Bagaimana dengan Masehi? Bisa Anda melihat peredaran matahari dan Anda tahu ini tanggal berapa. Belum lagi ketika Anda menulis Agustus, Januari, Maretnya, itu nama-nama Tuhan yang disembah oleh orang Romawi kuno. Januari, Tuhan matahari. Maret, Tuhan peperangannya. Agustus, panglima Romawi kuno yang gagah berani. Juli, komandan peperangan Romawi kuno yang gagah berani. Kita tertipu dalam kondisi tanpa sadar. 2 agama sudah kita ikrarkan, agama Romawi kuno dan agama Nasrani. Miladiah Masehi itu artinya hitungan dimulai dari kelahiran Isa Al-Masih. Dan itu pun cuma propaganda mereka. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa mengatakan, semua umat sebelumnya menjadikan bulan sebagai patokan hari dan bulannya. Kemudian mereka tersesat dan mensesatkan diri mereka, memilih pentarikhan yang lain. Setelah dipilih, itu jati diri mereka. Yahudi menggunakan penanggalan Yahudi, Nasrani menggunakan penanggalan Nasrani, kaum muslimin ikut-ikutan. Kita menggunakan penanggalan selain kita.
latattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'. Kalian akan mengikuti orang sebelum kalian. Bahkan kalau mereka memasuki lubang biawak pun kalian akan memasukinya. Jamaah solat Jumat yang berbahagia, Allah ingatkan kita. Yuqallibul laila wan nahar. Allah yang menjadikan bulan itu berputar dan malam dan siang itu silih berganti. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Karena itu jadi pelajaran untuk orang-orang yang berfikir. Sadar tidak sadar, hari ini kita sudah menyempurnakan 360 lebih hari-hari. 360 lebih jejak tapak kita sedang menuju Allah. Makin dekat, dunia makin jauh. Kubur makin dekat, hisab makin dekat, surga neraka makin dekat. Buku-buku catatan amal yang Allah terbangkan itu makin dekat. Allah yang akan kita jumpai makin dekat, makin terus dekat. Ibrah, ambil ibrahnya, ambil pelajarannya. Apa yang sudah kita lakukan jamaah? Muhasabah. Apa yang sudah saya lakukan tahun ini? Apa yang sudah Anda lakukan? La ibrah. Kalau Anda tidak mengambil pelajaran, Anda dan saya tidak berfikir. Kita tidak berfikir. Suatu ketika Fudail ibnu Iyad melihat seorang laki-laki, kemudian lantas bertanya, "Wa ma akhadta minhu?" Berapa yang sudah Anda terima? 60 katanya, 60 tahun umurnya. Laki-laki berjalan 60 tahun, pasti dia akan sampai menjumpai Allah, kata Fudail. Artinya tidak lama lagi Anda akan menjumpai Allah. Laki itu mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Anda paham apa itu inna lillah, kata Fudail? Inna lillah, kami ini hamba Allah. Wa inna lillahi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Hamba yang ditugaskan sekarang akan kembali. Pasti akan ditanyakan. Apa Anda sudah punya pertanyaan? Ini sesuatu yang berat. Fudail mengatakan ini sesuatu yang ringan kalau Anda berpikir. Bagaimana bisa jadi ringan? Yang tersisa bagi Anda, Anda maksimalkan. Anda perbaiki. Anda bertaubat. Dan Allah akan menghilangkan, mengampuni yang sebelumnya. Perbaiki yang tersisa. Fudail melanjutkan, kalau Anda tidak memperbaiki yang tersisa, Allah akan menghukumi sebelumnya dan yang setelahnya. Gampang. Ibrah, ambil ibrahnya. Hari kita makin terus berlanjut. Ada yang tanpa kita sadari barangkali ini terakhir Jumat baginya. Ambil ibrahnya. Kita sudah menghitung tahun sekarang dengan gampangnya. Tahun ini, tahun itu berlalu dengan cepatnya. La taqumu sa'ah. Kiamat tidak akan terjadi, kata baginda Rasul, hatta takunu sanatu ka syahrin wa syahru ka usbu' ka jum'atin wa jum'atu ka yaumin. Kiamat itu tidak akan terjadi sehingga 1 tahun itu jadi bagaikan 1 bulan. 1 bulan jadi bagaikan 1 Jum'ah. 1 Jum'ah itu jadi bagaikan 1 hari. Terasa enggak? Terasa sekali, Pak. Tanpa terasa sudah haji lagi, sudah selesai jamaah haji, sudah pulang kembali. Tanpa terasa sudah Ramadan kembali. Tanpa terasa kita sudah Jumat lagi. Jumat jadi 1 hari. Wayom, dan 1 hari, kata baginda Rasul, kakhtirati syafaati khusah. Anda mengumpulkan kayu yang sudah kering, dahan-dahan yang sudah kering, Anda bakar dalam sekejap hilang. Begitulah 1 hari itu berlalu. 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 30 tahun umur yang sudah kita lalui. Dan tidak ada jaminan untuk satu di antara kita akan berakhir di 60 tahun. Bisa jadi 35 tahun. Bisa jadi 31 tahun. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada keberkahan yang Allah berikan dari umur kita, maka tidak ada kebaikan yang Allah munculkan.
nggak ada kebaikan. Kira duduk sekali-sekali Bapak di malam hari, munajat kita dengan Allah. Tiba-tiba kita mulai menulis catatan kebaikan dan keburukan kita sebelum dan sudah pastinya sudah tertulis. Apa yang sudah kita zalimi, yang mana harus kita minta maaf untuk hari ini. Duduk sekali muhasabah. Tanpa kebaikan, umur terus kita lalui. Syarrun nas, seburuk-buruk manusia, tambah umurnya, tambah keburukannya. Perbaiki. Maka Rasul itu ketika sholat selalu beliau berdoa dengan satu doa, jarang kita berdoa. Allahumma inni as'aluka sabata fil amr wa azimata fil rushd. Ya Allah, berikan aku istiqamah, konsisten terhadap agamamu, dan berikan aku keinginan yang kuat untuk melakukan petunjukmu. Minta keinginan melakukan kebaikan, minta sama Allah, minta. Perbaiki. Yang kurang kita perbaiki, yang lebih kita tambah lagi. Lihat salat Anda lihat salatnya. Masih takbirnya tangannya bergelantungan dengan telinganya, dari mana Anda dapatkan? Masih bersedekapnya di bawah pusarnya, dari mana Anda dapatkan? Masih dengan niatnya, masih dengan ininya, masih dengan itu, dari mana Anda dapatkan? Seharusnya tahun ini salat kita harus jadi lebih baik. Ini lucunya kita. Kalau salah kemudian disalahkan, kita marah. Menariknya para sahabat, kalau salah disalahkan, yang salah itu jadi bahan keilmuan untuk mengajarkan orang lain, yang terus keberkahan itu terlimpah kepada dirinya. Ibnu Mas'ud bersedekap tangan kiri di atas tangan kanan, jadi ilmu baginya karena salah. Ibnu Abbas berdiri di belakang baginda Rasul dalam kondisi safnya cuma satu orang, berdiri di sebelah kirinya. Jadi ilmu bagi beliau sampaikan kepada kita, keberkahan beliau dapatkan. Abi Bakrah berjalan dari pintu itu dalam kondisi rukuk kemudian menghampiri jamaah salat baginda Rasul, safnya baginda. Jadi ilmu bagi beliau ajarkan kita. Khalid ibnu Rafi berbicara dalam kondisi salatnya, jadi ilmu bagi beliau ajarkan kita supaya tidak berbicara dalam kondisi salat. Salah bawa berkah, kita salah ngotot. Lun yang paling betul, kitab lun paling bereh, gure lun paling hayu. Pelajari lagi bagaimana salat kita, setiap gerakan itu akan diminta pertanggungjawaban. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Yang harus kita lakukan mulai dengan tahun baru ini. Islam tidak meminta Anda keluar di jalan memperingati, itu budaya mereka. Islam tidak meminta Anda meyakini kalau sudah tahun baru buku catatan amal kita sudah dinaikkan kembali. Kita cuma 3 kali dinaikkan buku catatan. Bulan Sya'ban dinaikkan buku catatan, bukan Muharram. Yaumul Isnin wal Khamis, hari Senin dan Khamis dinaikkan buku catatan, bukan hari yang lain. Dan setiap harinya menjelang akhir dari siang dan menjelang akhir dari malam dinaikkan buku catatan. Pulang dari sini jamaah kita punya PR. Kita hitungkan penanggalan Hijriah. Dari awal besok 1 Muharram, kita cari di mana nafahatillah, hembusan-hembusan kebaikan yang Allah berikan untuk umat ini, yang pahala-pahala di saat itu Allah lipat gandakan. Cari tanggalnya, tulis, masukkan dalam agenda kerja kita. Tanggal ini Allah menyunahkan ini. Tulis, persiapan. Karena kata baginda Rasul, setiap kalian itu punya waktu, kalian sangat berenergi untuk melakukan kebaikan. Dan kalian punya waktu di saat kalian lemah untuk melakukan kebaikan. Tapi yang harus kalian lakukan, kata baginda Rasul, man kana fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Cuma satu catatan dia.
ketika Anda tidak punya semangat melakukan kebaikan, kata baginda Rasul, Anda tetap menjaga sunnahku. Ada orang yang paling gampang beribadah, itu orang menjaga sunnah baginda Rasul. Gampang sekali. Orang tidur, dia dalam kondisi memelihara jenggotnya, dia mendapatkan pahala. Orang buang hajat, dia buang hajat, orang tidak mendapatkan pahala. Dia dalam kondisi menjaga jenggotnya, dia mendapatkan pahala. Orang pergi ke pasar, dia pergi ke pasar, orang tidak mendapatkan pahala. Dia dalam kondisi menjaga celananya, dia mendapatkan pahala. Maka Rasul mengatakan, siapa yang masa futur lemah tidak semangatnya itu menjaga sunnahku, maka dia orang paling beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل إلينا من بركات السماء. اللهم أخرج لنا من بركات الأرض يا أقدر القادرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.